Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri penonton, Bapak Wijonarko beserta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novi Saikal dengan NIM 21040120130030085. Di sini saya akan mempraktekkan tentang pengolahan data keuangan. Yang pertama adalah untuk mengakuisisi atau mengolah data titik menjadi data-data dari tempat atau toponim-toponim tempat. Yang kedua adalah saya akan melakukan akuisisi data tematik, di mana data yang bisa kita dapatkan dari Excel langsung kita tampilkan, langsung kita taruh atau kita join di layer yang sesuai dengan batas-batas administrasi atau misalkan juga wilayah-wilayah yang kita inginkan. Dan yang ketiga adalah pengelolaan data melalui data raster, di mana kita akan mengklasifikasikan tutupan lahan. Baik, langsung masuk ke poin yang pertama, di mana saya akan mengolah data keuangan, di mana kita akan mendapatkan data titik bisa dari Google Earth. Di sini karena saya mendapatkan di Desa Bandar Dawung untuk lokasi praktek saya, maka bisa langsung kita cari mungkin fasilitas pendidikan di Bandar Dawung. Bisa kita search seperti ini saja. Baik, kita bisa menambahkan ini. Mungkin langsung ya. Langsung kita drag ke sini, tepat di tempatnya kita beri nama SDN. SDN 1 Bandar Dawung, seperti itu. Kita klik OK. Lalu yang selanjutnya mungkin bisa ditambah SMPN Tawangmangu. Bisa kita klik di sini, lalu SMPN 2 Tawangmangu. Baik, mungkin contoh untuk fasilitas pendidikan bisa kita dapatkan itu saja. Selanjutnya adalah melakukan save place, di mana tempat-tempat yang sudah kita simpan tadi sudah kita tandai, lalu kita ekspor ke dalam titik-titik itu tadi. Bisa kita save di tempat yang kita inginkan dengan nama yang kita inginkan juga. Misalkan tadi saya mengambil contoh fasilitas pendidikan, mari kita namakan ini di Faspen Bandar Dawung, seperti ini. Lalu mari kita ambil contoh misalkan masjid, klinik di Bandar Dawung. Nah, kita akan mendapatkan misalkan ada NBS Karanganyar di sini. Ini bisa langsung kita tambah juga. Mohon maaf, untuk ini bisa kita tambahkan folder terlebih dahulu. Kita beri nama fasilitas kesehatan. Lalu di dalam fasilitas kesehatan ini akan kita add yaitu flashmark. Contohnya adalah NBS Karanganyar. Lalu kita bisa melakukan save juga seperti yang tadi kita lakukan pada fasilitas pendidikan, di mana ini langsung kita bisa save as, lalu fasilitas Faskes, itu saja. Baik, untuk contohnya kita bisa membuat seperti itu. Kita buat berulang-ulang fasilitas yang kita inginkan atau titik yang kita inginkan. Selanjutnya adalah masuk ke pengolahan data, di mana saya sudah untuk memperhemat waktu, tentu saya sudah menyiapkan data-data yang akan kita gunakan sebagai praktik di sini. Lalu untuk memindahkan file KMZ di ArcGIS, kita tidak bisa langsung mendrag atau langsung di drag di dalam table of content seperti apa yang dilakukan di QGIS. Maka untuk menghemat waktu, saya langsung ke toolbox search, langsung kita cari KML atau KMZ, lalu bisa kita klik KML to layer, di mana input KML-nya adalah data-data yang sudah kita tandai atau sudah kita save tadi sebelumnya.
Lalu bisa kita masukkan satu-satu. Di sini saya sudah memasukkan fasilitas kesehatan. Mungkin mari kita beri nama fasilitas kesehatan Bandar Dawung, seperti itu mungkin contohnya. Lalu bisa kita add lagi sambil menunggu udah selesai. Lalu adalah fasilitas pendidikan, kita beri nama satu fasilitas pendidikan Bandar Dawung. Lalu selanjutnya adalah fasilitas peribadatan, kita beri nama juga fasilitas peribadatan Bandar Dawung, seperti ini. Baik, seperti yang bisa kita lihat bahwa ini sudah sesuai dengan titik koordinat, karena mungkin kita mengambil ini dari Google Earth, di mana itu sudah terinput dengan titik koordinat, jadi titik-titiknya ini adalah titik-titik yang presisi. Seperti itu yang bisa kita lihat, atau mungkin kita interpretasikan untuk pertama-tama adalah mungkin sangat banyak fasilitas peribadatan yang berada di Desa Bandar Dawung, yang ini semua dipenuhi oleh masjid-masjid, dan hanya ada satu saja fasilitas peribadatan lain, yaitu GBIS Kristus Gembala yang merupakan gereja. Lalu selanjutnya untuk fasilitas pendidikan, di mana ternyata fasilitas pendidikan yang pure berada di Desa Bandar Dawung ternyata hanya terdapat 4 fasilitas, di mana satu ternyata sudah masuk di SDN Karanglung. Mungkin ada kesalahan dalam alamatnya tadi, di mana saya sudah menitiki sesuai dengan desa di Bandar Dawung. Selanjutnya adalah fasilitas kesehatan, di mana fasilitas kesehatan di Bandar Dawung ternyata hanya terdapat 2 hal. Ini tentu menjadi concern, di mana desa sekaliber Bandar Dawung sebesar Bandar Dawung hanya memiliki 2 fasilitas kesehatan, begitu. Baik, mari kita lanjutkan, di mana poin yang kedua adalah untuk membuat peta tematik, di mana kita sudah melakukan pengumpulan data, di mana itu bisa kita dapatkan di BPS dalam bentuk Excel. Dan yang pertama-tama harus kita pastikan adalah nama yang berada di atribut table itu sudah sama dengan nama yang berada di Excel. Artinya sama itu adalah di mana data-data ini memiliki tempat urutan sama dalam peletakannya. Baik, langsung saja untuk datanya mungkin bisa langsung kita join and relates. Join. Di sini kita bisa memilih desa, join from attribute table. Lalu untuk ini kita bisa tematik CSV, ini data yang sudah saya siapkan sebelumnya, di mana untuk data field atau base dari data yang memiliki kesamaan itu tadi adalah desa. Baik, setelah kita join, kita bisa lihat di open attribute table, di mana ternyata sudah masuk di kepadatan penduduk, jumlah penduduk, dan untuk indikator perekonomiannya saya memilih untuk keluarga prasejahtera di klaster Tawangmangu. Adapun untuk menampilkan data yang sudah kita join atau sudah kita gabungkan, yang pertama kita bisa di unique categories, mana unique value, mungkin kita ingin menampilkan jumlah kepadatan penduduk, bisa kita add value semua. Lalu untuk colorem, mari kita buat itu seperti warna gradient, di mana yang paling rendah adalah berwarna hijau dan paling tinggi nanti akan berwarna merah. Dan ini
kita bisa melihat setelah kita join data lalu kita interpretasikan dalam bentuk peta, ternyata daerah-daerah atau wilayah atau desa yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi itu terdapat di Tawangmangu, Lebak, Karanglo, Bandar Daung, dan Puntukerjo. Sementara mungkin saya sedikit menambahkan di mana daerah-daerah ini memiliki keutamaan di bidang agrowisata sesuai dengan apa yang telah kami interpretasikan di mata kuliah studio proses perencanaan. Lalu untuk daerah-daerah yang berwarna hijau dengan kepadatan penduduk rendah seperti Segoro Gunung, Berjo, Tengkli, Plumbon, Lembang, dan lain-lainnya ini, mengapa bisa terjadi hal seperti ini? Tidak lain dikarenakan karena seperti yang kita ketahui bahwa wilayahnya ini terletak langsung di kaki Gunung Lawu. Ini sudah masuk ke Gunung Lawu. Jadi dengan luas seperti ini dan penduduk yang seperti ini, maka tentu kepadatannya akan rendah. Begitu. Baik, selanjutnya adalah mungkin kita bisa melakukan interpretasi di keluarga yang prasejahtera. Kita bisa langsung coba di mungkin pra-KS, kita add value. Mari kita samakan saja seperti yang tadi, kita buat ini seperti gradient. Oh, ternyata banyaknya keluarga yang prasejahtera atau mungkin kehidupannya itu tidak bisa memenuhi 6 kebutuhan dasar. Itu yang paling banyak terletak di Kecamatan Ngargoyoso. Hampir seluruh wilayahnya itu memiliki rata-rata di atas 20. Ini sangat jauh jika dibandingkan dengan Tawangmangu. Mungkin dalam hal perekonomian, Kecamatan Tawangmangu jauh lebih baik dari Kecamatan Ngargoyoso. Baik, mungkin itu saja untuk peta tematik dan cara join data. Selanjutnya akan saya sajikan dalam bentuk file beserta tabel dan juga deskriptifnya. Mari kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Oke, baik. Untuk poin yang ketiga di mana kita bisa melakukan klasifikasi tutupan lahan menggunakan data raster. Yang di sini saya menggunakan data dari data dari Landsat 8, Collection 9 juga. Itu data yang terbaru dari stasiun atau juga Landsat. Baik, yang pertama-tama adalah jika kita ingin menampilkan data yang awal atau data mentah dari Landsat, maka akan berbentuk kotak besar seperti ini. Mengapa ini sudah terpotong? Karena saya mendapatkan di wilayah studi Bandar Daung, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memotong dari band-band tersebut sesuai dengan wilayah studi yang kita butuhkan. Dan caranya itu sangat mudah. Kita bisa buka Arc Toolbox, lalu Spatial Analysis Tool, kita extract by mass. Di mana itu extract by mass? Value yang pertama itu adalah band-band kotak-kotak itu tadi. Lalu untuk input layernya kita bisa memasukkan SHP dari mungkin desa, mungkin atau wilayah yang kita butuhkan. Ini untuk mempersingkat waktu saat dilakukan processing nanti. Baik, setelah kita mempunyai semua data dari band 4, band 3, dan band 2 untuk mendapatkan natural color, selanjutnya yang kita butuhkan adalah melakukan apa yang dinamakan dengan composite band atau penyatuan band. Di mana di sini kita menggunakan band 4, band 3, dan band 2 harus secara urut, band 4, band 3, band 2. Hal ini sesuai dengan urutan dari warna yang terdapat dari band-band tersebut. Mari kita klik OK. Kita sudah mendapatkan warna natural seperti yang kita inginkan, di mana di sini kita bisa lihat. Namun ada sedikit masalah di sini, di mana ini masih belum cukup untuk melakukan klasifikasi karena dinilai wilayah-wilayahnya atau juga
klasifikasinya ini masih belum terlihat jelas. Oleh karena itu, mari kita lakukan penajaman warna di mana kita menggunakan ekstraktif 9, yaitu penyatuan band tadi yang sudah di-composite. Lalu kita masukkan untuk panah kromatiknya itu adalah band 8 yang sudah kita potong tadi. Lalu kita klik OK. Setelah kita mendapatkan warna, mari kita lihat di properties di mana ternyata ini sudah dalam ukuran yang lebih besar, yaitu 15x15 dengan ukuran yang juga size-nya juga lebih besar. Ini menjadi lebih tajam dan memudahkan kita untuk dilakukan klasifikasi. Baik, yang selanjutnya tentu adalah melakukan proses klasifikasi, di mana caranya adalah kita mengaktifkan dulu di sini image classification yang kebetulan sudah saya aktifkan, dan juga kita jangan lupa untuk menyalakan semua extension ini untuk memastikan bahwa klasifikasi kita akan berjalan dengan baik. Mari kita memilih ekstraktif 9 composite band 11, di mana ini merupakan data yang terbaru tadi. Mari kita bisa membuat poligonnya dalam bentuk circle atau bundar-bundar saja. Lalu di sini kita bisa lihat sesuai SNI ya. Mohon maaf. Training Sample Manager, di mana kita bisa melihat kalau di sini itu merupakan daerah sawah. Lalu mungkin di sini juga persawahan. Nah, ini bisa kita simpan dulu. Kita jadikan satu, lalu kita beri ini nama sawah atau pertanian. Lalu terpampang jelas juga kalau misalkan di sini adalah daerah permukiman. Ini permukiman, di sini permukiman. Kita save, di sini permukiman. Mari kita jadikan satu dulu. Kita merge. Ini adalah daerah permukiman. Yang bisa kita lihat di sini hanya 3 klasifikasi sepertinya, yaitu permukiman, sawah, dan juga di sini mari kita namakan ini sebagai hutan. Oh, hutan. Untuk pewarnaan kita bisa samakan dengan apa yang terdapat di SNI mungkin, dan itu bisa dilakukan nanti juga. Baik, di sini untuk namanya mari kita namakan ini sebagai praktek. Kita bisa save tadi, di create a signature file, lalu kita maximum likelihood input signature filenya. Tadi kita simpan itu di dokumen, langsung kita praktek seperti ini. Composite band 11 sudah betul, dan kita klik OK. Di sini kita bisa melakukan penyesuaian, di mana tadi untuk value 1 itu adalah daerah pertanian. Mari kita warnai itu sementara dengan hijau sebelum kita melakukan pembenaran di sesuai dengan SNI yang ada. Untuk ini mari kita nama biru. Lalu untuk hutannya mari kita ini dengan warna grassland seperti ini. Maka kita akan mendapatkan klasifikasi yang sempurna seperti ini. Baik, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk juga untuk interpretasinya nanti akan saya sampaikan lewat file PDF dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf kepada penonton, kepada Bapak Wijonarko selaku dosen pengampu kami dan juga pembimbing kami. Mohon maaf ke teman-teman yang menyaksikan jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis Haikal pamit undur diri.